Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello special people. Welcome to the 12th episode of SPE Talks by SPE Academy Gas Balikpapan Student Chapter. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang relate banget buat mahasiswa teknik perminyakan. Terlepas dari adanya transformasi era transisi energi yang akan terjadi ke depannya, maka banyak pertanyaan yang sering muncul seperti bagaimana sih prospek industri minyak dan gas bumi di masa depan? Kira-kira masih layak atau tidak apabila kita menempuh pendidikan lebih tinggi di petroleum engineering? Lantas, seperti apa kurikulum anak perminyakan ke depannya? Dan juga di topik kali ini kita akan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa teknik perminyakan untuk bisa menyesuaikan dan juga start planning pathway karir kita dalam era baru ini. Tentunya, semua pertanyaan-pertanyaan ini bakal dijawab oleh speaker keren kita kali ini dalam topik SPE Talks, yaitu The Future Petroleum Academia in Energy Transition. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Diva sebagai host di SPE Talks kali ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Mas Richard Arnold yang akan menjadi speaker kita pada SPE Talk di kesempatan ini. Wow, keren banget ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita sapa Mas Richard. Halo Mas Richard, apa kabar? Halo teman-teman, puji Tuhan kabar baik. Semoga sehat-sehat semua ya. Baik Mas, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk inti pembahasan ya Mas. Siap. Oke, untuk pembahasan pertama, apakah saat ini energi baru terbarukan bisa langsung menggeser energi fosil? Oke, saya coba jawab ya. By the way teman-teman, ini bisa dibilang pendapat saya ya, yang bisa benar, yang bisa setengah benar, yang bisa salah gitu ya. Tapi saya akan coba jawab berdasarkan observasi yang ada gitu ya, dan sebaik pengalaman atau pengetahuan yang saya tahu. Nah, pertanyaan pertama ini menarik nih. Apakah saat ini energi baru terbarukan bisa langsung menggeser energi fosil? Jawabannya gampang, tentu saja tidak, gitu ya. Dari banyak studi gitu ya, dari banyak skenario energi yang bisa teman-teman lihat gitu ya di berbagai sumber, baik sumber dalam negeri atau juga sumber-sumber seperti International Energy Agency, semuanya itu memiliki message yang sama gitu bahwa untuk waktu yang bisa dibilang sangat lama gitu ya, at least 2050 bahkan 2070 dan seterusnya, oil and gas itu masih akan selalu menduduki posisi yang terutama dalam bauran energi di seluruh dunia. Seperti itu ya. Jadi untuk overall seluruh dunia oil and gas belum bisa tergantikan sebagai energi yang paling dibutuhkan, yang paling banyak dibutuhkan oleh peradaban. Mungkin persentasenya akan berubah ya, by percentage akan berubah karena nanti sumber energi dari terbarukan pasti akan semakin banyak. Kalau persentase mereka meningkat, pasti persentasi oil and gas, persentasi dari fosil akan turun. Itu kalau dari percentage. Tapi kalau by mass atau by volume, secara volume atau secara massa, itu bisa dibilang nilainya masih besar banget. Oil, gas, and coal, batu bara. Gitu. Jadi walaupun presentasinya turun, tetapi secara jumlah yang diproduksikan, ya by amount, itu bisa dibilang masih sangat banyak dan bahkan cenderungnya meningkat kebutuhannya. Seiring dengan peradaban yang makin maju, teknologi makin maju, pembangunan makin maju, tentu saja jumlah sumber energi yang dibutuhkan meningkat gitu ya. Jadi by volume akan terus meningkat, tapi by percentage bisa menurun. Seperti itu. Jadi bottom line-nya adalah uh, belum bisa menggantikan kalau secara global. Nah, tapi ada juga jawaban yang perlu didetailkan lagi. Kita perlu tahu dunia ini terbagi dari banyak sekali negara, ya. Ada yang di benua Afrika, benua Asia, Australia, Amerika, dan Eropa. Benua-benua ini tidak memiliki sumber energi utama yang sama. Oke, ya Amerika gitu ya banyak oilnya, Asia banyak oilnya, Afrika banyak oilnya.
Dan kekayaan alam ini alangkah ruginya kalau tidak dimanfaatkan oleh negara-negara yang punya kekayaan alam ini dari Tuhan, gitu ya. Nah, lain cerita dengan mereka yang ada di Eropa. Ada negara somewhere gitu ya di dunia ini yang nggak punya oil and gas. Oke, negara-negara yang ukurannya nggak kecil, populasinya hanya jutaan gitu ya. Misalnya di Eropa banyak yang populasinya hanya jutaan gitu, yang apa namanya, dan juga mereka nggak punya cadangan oil and gas yang berlimpah. Untuk negara-negara seperti ini genting banget dan mereka harus segera transisi ke net zero. Karena mereka nggak punya cadangan oil and gas, oke, dan juga jumlah populasi yang mereka miliki nggak begitu banyak. Jadi urgensi mereka untuk pakai oil and gas itu tidak terlalu besar dan mereka harus segera menjadi ready untuk dapatkan energi terbarukan. Tapi apa yang terjadi di mereka nggak bisa serta-merta terjadi di Indonesia, yang jumlah populasi kita ratusan juta, dan yang secara fakta kita punya oil and gas. Ya, artinya apa yang mereka lakukan di sana, itu nggak bisa kita contek 100% gitu. Kalau mereka nggak punya oil, populasi sedikit. Jadi mereka pakai misalnya pakai wind energy bisa cukup misalnya gitu ya, atau pakai apa namanya gelombang air mungkin bisa nambah-nambah, dan juga pakai bioenergi bisa nambah-nambah. Kalau Indonesia mau mengandalkan itu nggak akan bisa gitu ya. Populasi kita sangat tinggi, jadi mau nggak mau kondisi geografi kita, kondisi populasi kita, dan kekayaan alam kita mengarahkan kita untuk tetap memakai oil and gas. Dan ini bukan Indonesia aja. Negara-negara lain banyak yang kasusnya juga seperti itu. Bahkan kalau kita lihat negara-negara di Afrika masih terlalu berat kalau mereka harus segera pindah ke renewable energy 100% gitu. Karena secara teknologi, secara infrastruktur mereka cenderung belum seredi negara-negara yang lebih maju gitu ya. Jadi again, bottom line-nya secara global renewable energy itu belum bisa menggeser energi fosil. Di negara-negara yang udah maju dan populasinya kecil dan yang memang nggak punya oil and gas energy, nggak punya coal, tentu bisa. Tapi bagi majority negara lain, hal ini belum bisa terjadi. Jadi seperti itu poin dari saya. Terima kasih. Oke, baik Mas. Jadi untuk saat ini oil dan gas itu masih energi utama ya Mas yang menduduki untuk global. Yes, that's for sure kalau itu. Oke, baik Mas. Jadi Mas, apakah masih worth it nih Mas kalau saat ini dan 10 tahun yang akan datang kita masih kuliah untuk mengambil jurusan teknik perminyakan ini Mas? Ya, kalau dibilang worth it atau enggak, at least untuk 10 tahun yang akan datang, tentu saja masih worth it sekali. Gitu ya, karena tadi hal yang tadi bahwa kita masih akan membutuhkan oil and gas gitu ya, at least sampai 2070 bahkan lebih dari itu gitu ya. Jadi di dalam era 10 tahun ini teknik perminyakan masih tentu saja menjadi prodi yang sangat dibutuhkan untuk dunia gitu ya, untuk teknologi, untuk sumber energi dan lain sebagainya. Belum lagi teknik perminyakan juga punya apa namanya topik-topik yang juga sangat penting seperti geothermal, seperti itu gitu kan, yang ya tidak ada uh, daerah lain yang memiliki expertise seperti itu selain di prodi teknik perminyakan gitu ya. Jadi memang ini adalah expertise dari teknik perminyakan, baik itu oil and gas maupun geothermal. Jadi kalau ditanya worth it, ya tentu saja worth it gitu ya. Secara general worth it. Tapi kalau kita tanya person by person, ya tentu saja ini case by case ya, karena memang ada orang yang secara visi dia, ada orang yang secara planning dia eh, tidak terlalu tertarik dengan industri ini, ya bagi mereka bisalah dikatakan nggak worth it gitu ya. Mending mereka pilih aja jurusan yang lain. Tapi buat teman-teman yang memang tertarik dengan industri ini, industri oil and gas ini gitu ya, yang memang eh,
pengen banget gitu terjun di industri ini dan sepertinya suka dengan subjek ini dan ya gampangnya adalah ingin memiliki penghasilan yang bagus gitu ya karena denger-denger nih gaji di perminyakan itu tinggi ya go for it gitu ya. Kita masih bisa optimistik di era-era ini apalagi ini dengar-dengar arah-arahnya ini oil price terus membaik saatnya ini mungkin ya saat ini bisa dibilang masih sangat worth it sekali ini jurusan teknik perminyakan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Mas. Jadi Mas, jadi seberapa dampak sih Mas kita ini sebagai petroleum engineers ketika perubahan energi baru terbarukan ini? Oke, seberapa berdampak kita sebagai petroleum engineer ketika perubahan energi baru terbarukan. Nah, jadi mungkin kita bisa melihatnya seperti ini. Kalau ditanya apakah kita harus transisi ke energi terbarukan, itu tentu saja jawabannya 100% iya. Ya. Ya, walaupun kita orang petroleum, walaupun kita oil and gas gitu ya, nggak boleh kita mengatakan ya harus peradaban manusia harus pakai oil and gas selamanya, nggak bisa juga, nggak bijak juga. Ya, Ya. kita melihat eh, apa namanya lingkungan dan lain sebagainya, kita harus satu suara dengan semua orang lain. Memang kita harus ke energi terbarukan. Jadi itu yang pertama, gitu ya. Nah, jadi harus ke sana, kita harus dukung itu. Tapi untuk energi baru terbarukan itu terrealisasi sampai kita eh, tiba di mimpi itu, tentu saja peradaban ini masih harus berjalan, gitu kan? Peradaban ini untuk bisa mencapai ke dunia yang baru, di mana kita pakai renewable energy 100%, peradaban ini harus tetap jalan. Dan bagaimana peradaban sekarang ini tetap jalan, ya tentu saja kita butuh energi, kita butuh listrik, dan untuk sampai ke sana, yang bisa mengantarkan kita ke sana adalah oil and gas, energi oil and gas, dan juga mungkin coal, ya fossil fuel. Tapi memang yang lebih bersih daripada batu bara adalah oil, dan yang lebih bersih lagi adalah gas. Gitu. Jadi kalau kita mau maju, tentu saja kita butuh R&D. Kalau kita mau maju, tentu saja kita perlu produksi. Dan kita butuh oil and gas untuk itu. Gimana kita bisa melakukan riset ini, itu, bagaimana kita bisa melakukan riset yang bagus untuk wind energy, bagaimana kita bisa membuat riset yang baik untuk solar energy, kalau tidak dengan oil and gas gitu. Ya, masa kita mau ngejob di laboratorium untuk penelitian wind energy, masa kita mau melakukan penelitian belajar baik-baik untuk solar energi, tapi kita mati lampu karena nggak ada energi, nggak mungkin juga kan. Kita perlu laboratorium yang terang benderang, kita perlu komputer yang selalu nyala. Untuk R&D itu bisa maju, penelitian itu bisa maju, listrik itu harus selalu ada. Dan gimana listrik itu selalu ada secara sustainable, secara continue, secara reliable? Ya kita harus percaya ke energi yang reliable. Dan sekarang masih adalah oil and gas, gitu ya. Jadi itu akan selalu ada, akan selalu dibutuhkan demi R&D, demi pengembangan energi-energi terbarukan ini. Gitu ya. Jadi sebagai petroleum engineer, seberapa berdampak kita? Sangat berdampak. Ya, kita harus menjamin ketersediaan sumber energi itu selama yang dibutuhkan. Oke, kalau misalnya kalau kita fokus ke Indonesia. Kalau Indonesia pemerintah, kementerian mengatakan bahwa Indonesia butuh oil and gas sampai 2100, tahun 2100, maka kita sangat berdampak untuk menjamin oil and gas selalu ada untuk Indonesia sampai at least 2100. Ya, misalnya yang paling lebih dekat lagi dengan konteks kita sekarang. Kita target 1 juta barel. Oke, di 2030 seperti itu 1 juta barel. Mengapa sih 1 juta barel itu dicetuskan? Itu kan pasti ada hitungan-hitungannya. Ya, 1 juta barel itu yang mungkin dibutuhkan untuk pergerakan ekonomi Indonesia terus maju. Ya, bayangkan kalau suplai minyak kita turun di bawah itu. Waduh, mati lampu di mana-mana. Gitu ya. Kalau mati lampu di mana-mana, berarti pergerakan ekonomi
problem, pergerakan atau perkembangan ekonomi melambat gitu ya. Atau kalau kita kurang minyak berarti banyak mobil mogok, ini ekstrim aja gitu ya, banyak pesawat yang nggak bisa terbang. Artinya perkembangan ekonomi ngedrop. Kalau perkembangan ekonomi ngedrop, bagaimana R&D untuk energi terbarukan? Mungkin bisa stop juga gitu ya. Jadi dampak petroleum engineer adalah memastikan pasokan supply oil and gas itu selalu ada sebanyak yang dibutuhkan sampai waktu yang ditentukan. At least itulah PR kita gitu ya. Karena again, kalau oil and gas habis gitu ya, kalau oil and gas paceklik gitu, reserve-nya sudah sangat kecil, udah gawat. Kita sulit untuk maju. Kita sulit untuk mengembangkan ekonomi kita. Dan ujung-ujungnya pasti nanti domino efeknya kemana-mana. Yang bisa membuat semuanya juga nggak maju-maju, energi terbarukan juga jadinya stop gitu ya. Karena itu. Gitu. Jadi seperti itu dampak petroleum engineer, memastikan supply oil and gas selalu ada sebanyak yang dibutuhkan atau bahkan lebih selama yang dibutuhkan atau bahkan kalau bisa lebih lama dari itu. Jadi seperti itu Putri. Oh, baik Mas. Jadi Mas, kalau misalnya dalam kondisi karir kita nih Mas, nantinya pas era transisi energi gitu, itu bakalan ada krisis job gitu nggak sih Mas? Kayak misalnya peluang lowongan kerja ke depannya gimana kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu gitu Mas? Nah, ini menarik ya. Kalau lowongan pekerjaan itu banyak efeknya. Memang yang paling banyak ininya faktor yang mempengaruhi. Memang salah satu faktor yang sangat penting yang menentukan lowongan kerja itu adalah oil price. Kalau oil price kecil gitu ya, kalau oil price kecil keuntungan perusahaan kecil. Kalau keuntungan perusahaan kecil, sulit mereka menambah employee gitu ya. Pas itu secara logik mudah dipahami. Jadi ketika oil price jelek, ya lowongan sedikit gitu ya. Nah, sekarang ini nuansa-nuansanya oil price membaik gitu ya. Korelasinya dampaknya apa nanti tentu saja lowongan akan bertambah gitu ya. Itu satu. Yang juga membuat lowongan pekerjaan itu naik atau turun adalah jumlah pekerja yang available, jumlah pekerja yang tersedia gitu ya. Kalau misalnya existing oil and gas industry sekarang didominasi oleh orang-orang tua, ya orang-orang yang sudah 40, 50-an, otomatis oil industry butuh darah muda ya supaya ban perputaran ini bisa terus berjalan gitu ya. Nah, yang saya pernah dengar, yang saya dengar sepertinya so far sekarang dominasi oil and gas industry itu memang masih orang tua gitu ya. Jadi butuh segera dilakukan regenerasi gitu ya. Jadi harusnya dampaknya adalah perlu segera regenerasi, kita bisa melihat lowongan pekerjaan yang membaik untuk oil and gas industry. Jadi karena oil price membaik, cenderungnya nanti lowongan bertambah, ya karena kebutuhan regenerasi, kecenderungannya lapangan pekerjaan juga akan bertambah, seperti itu ya. Tapi memang di era sekarang ini, hal-hal seperti ini jadi lebih sedikit unpredictable, ya karena juga isu-isu kenaikan renewable energy gitu ya. Jadi beberapa oil company berpikir untuk bermigrasi ke ladang yang baru. Jadi mereka mungkin udah menurunkan investasi di dunia migas dan menambahkan investasi di dunia renewable energy. Inilah yang bisa men-slow down lowongan-lowongan pekerjaan baru gitu ya. Jadi sekarang masih dynamic terkait kebutuhan employee ini, terkait lowongan pekerjaan seperti ini. Jadi tidak ada easy answer untuk itu, gitu ya. Di satu sisi kita bisa melihat oil price membaik, harusnya lowongan meningkat, tapi di sisi lain kita melihat strategi bisnis dari oil company ini jadi kecenderungannya adalah mengarah ke renewable
seperti itu. Jadi hal itu bisa menurunkan berapa kebutuhan lowongan pekerjaan yang baru seperti itu. Jadi tidak ada cara yang mudah untuk menjawab itu. Harapan kita semoga lowongan pekerjaan lebih banyak gitu ya teman-teman. Tapi mungkin Iya, Mas. persiapkan diri sebaik mungkin saja. Mungkin itu yang bisa teman-teman lakukan seperti itu dan terus berusaha mengapply lowongan yang ada. Tapi kalau tahun sekarang dibandingkan 2-3 tahun yang lalu, ya saya bisa bilang lebih baik dibandingkan 2, 3, 4 tahun yang lalu terkait jumlah lowongan pekerjaan yang available. Mungkin seperti itu, Putri. Jadi lebih banyak dibuka ya, Mas, untuk lowongan barunya ini. Ya, untuk sekarang better than beberapa tahun yang lalu. Jadi Mas, apakah ada kesempatan nih Mas untuk petroleum engineers digunakan jasanya kalau misalnya energi baru terbarukan ini yang dipakai masih berkolerasi terhadap ilmu perminyakan, seperti contohnya tadi geothermal gitu Mas? Ya, tentu saja gitu ya. Dan ini tentu saja seperti pembahasan kan kita di poin pertama tadi, case by case per negara. Ya, misalnya Indonesia kaya geothermal. Oke, Indonesia ranking ranking kedua kalau tidak salah terkait geothermal atau bahkan ranking pertama gitu ya. Intinya kita kaya geothermal, harusnya petroleum engineer akan bertambah permintaannya di dunia geothermal di Indonesia. Tentu saja tren ini mungkin tidak terjadi di negara-negara lain yang nggak punya cadangan geothermal seperti itu ya. Tapi kalau kita fokuskan aja deh ke Indonesia gitu ya, harusnya jasa gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya jasanya gitu, petroleum engineer tentu saja akan terus ada. Bu, selain oil and gas ini masih dibutuhkan sangat lama, ada juga geothermal yang meningkat ya. Geothermal meningkat berarti kebutuhan terhadap lulusan petroleum engineer harusnya meningkat at least dari bidang geothermal. Dan bukan itu aja teman-teman. Satu sumber energi yang termasuk yang primadona bagi renewable energy atau bagi energi bersih itu adalah hidrogen. Ya, teman-teman mungkin sudah sering dengar hidrogen itu menjadi salah satu primadona energi yang bersih. Nah, mungkin saya bisa ada yang mau saya share sebentar gitu ya, Putri ya, boleh ya? Iya, boleh Mas. Ini bisa mungkin diaktifkan dulu nih. Saya mau coba share screen ya. Ada satu picture yang menarik nih. Nah, ini jadi ada 3 sumber hidrogen itu dihasilkan gitu ya. Yang pertama nih, gray hydrogen or black hydrogen ya. Walaupun hidrogen ini energi bersih, coba lihat apa sumbernya. Sumbernya adalah produced via natural gas atau bahkan dari batu bara namun tanpa CCUS. Oke, jadi kalau dibilang oh nanti energi masa depan kita adalah hidrogen loh, energi bersih loh hidrogen gitu ya. Pertanyaannya, dari mana hidrogennya? Oh, ternyata hidrogennya dari natural gas atau bahkan dari coal. Nah, kalau dari natural gas, berarti petroleum engineer bermain dong. Gitu kan gampangnya? Ya iya, gitu. Jadi energi bersih hidrogen ini ternyata butuh natural gas. Dan natural gas ternyata butuh petroleum engineer. Jadi dalam hal hidrogen pun petroleum engineer sangat penting. Oke, nah ada yang lebih baik dari gray hydrogen. Ada blue hydrogen. Blue hydrogen ini apa sih? Blue hydrogen adalah hidrogen yang dihasilkan when natural gas, lagi-lagi natural gas, is reformed, jadi ada steam reforming di situ, ada proses reformasi, atau ketika batu bara digasifikasi, dan CO2 yang dihasilkan dari proses itu ditangkap dan disimpan dengan CCUS. Carbon Capture, Utilization, and Storage. Oh ya, nanti akan saya singgung juga gitu ya. Nah, jadi ada hidrogen, blue hidrogen, yang ternyata sumbernya juga dari natural gas. Artinya baik
gray hidrogen maupun blue hidrogen sama-sama butuh natural gas. Natural gas diproduksikan dari lapangan migas yang dikelola oleh para petroleum engineer. Namun di sini plus CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage. Dan yang paling berperan dalam CCUS, coba tebak siapa? Ya tentu saja petroleum engineer. Ya, yang paling tahu CO2 storage, yang paling tahu cara ngebor, yang paling tahu cara menginjeksikan CO2 karbon dioksida ke dalam bumi itu none other than petroleum engineer. Ya, jadi kalau ditanya, oh atau kalau disampaikan, oh nanti suatu saat nanti kita akan pakai hidrogen. Nah, petroleum engineer sudah bisa confident, ternyata hidrogen pun berasal dari natural gas. Nah, cuman ada di sini ada green hydrogen yang di sini pure tanpa oil and gas. Di sini dia dihasilkan dari elektrolisis water dengan sumber energi dari renewable power. Ya, tentu saja kita harus mensupport green hydrogen ini ya. Ini tentu saja kita harus full support, tapi kita juga bisa sangat mensupport dari dalam segi penyediaan natural gas untuk blue hydrogen dan gray hydrogen ini diproduksi. Seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi dalam kita menuju ke energi terbarukan gitu ya, petroleum engineer akan selalu berperan penting. Pertama karena oil and gas itu masih akan selalu dipakai, oke. Dan yang kedua adalah karena geothermal. Yang ketiga adalah karena kita juga dibutuhkan untuk produksi hidrogen. Dan yang keempat, yang tadi sempat saya singgung, karena untuk kita bisa sampai ke renewable energy atau kita bisa sampai ke net zero, CO2 yang ada di atmosfer ini harus ditangkap, harus disimpan, dan sebagian besar harus disimpan ke dalam bumi, ke dalam reservoir. Dan yang bisa, yang paling berandil, atau bukan paling ya, yang sangat berandil penting dalam CO2 storage, itu adalah petroleum engineer. Ya, jadi hal-hal ini yang membuat eksistensi petroleum engineer ini masih akan panjang, dan hal-hal ini yang harus kita pelajari selama kita belajar atau selama kita berkarir. Bidang-bidang ini nih supaya kita akan selalu eksis. Ya, seperti itu. Oh, baik, Mas. Jadi, Mas, kira-kira ada nggak, Mas, IBT yang masih berkolerasi dengan teknik perminyakan selain geothermal sama hidrokarbon? Ya, untuk EBT-nya karena dia bilang energi baru terbarukan, so far sekarang kalau kita strict ke definisi EBT, energi baru terbarukan, so far sepertinya masih geothermal saja gitu ya. Karena kalaupun kita bilang hidrogen, yang renewable itu hanyalah green hydrogen. Ya, jadi kita nggak bisa bilang juga gray or black hydrogen atau blue hydrogen ini sebagai EBT gitu ya. Nah, tapi mungkin kita tidak perlu terlalu hanya memakai kata EBT aja ya. Tapi instead of renewable energy, mungkin kita juga bisa bilang clean energy. Ya, jadi ada renewable energy atau clean energy, gitu ya. Oil and gas tentu saja nggak bisa masuk ke renewable energy, ya. Hanya geothermal yang bisa. Tapi kita bisa masuk ke clean energy. Kalau clean energy, isunya adalah clean energy, maka kita bisa bilang kita berandil dalam hal hidrogen dan kita berandil tentu saja dalam geothermal. Jadi seperti itu, Putri. Wah, jadi prospek energi baru terbarukan ini semakin terbuka lebar ya, Mas. Nah, jadi gimana sih, Mas, kita sebagai petroleum engineers itu bisa survive gitu, Mas, terhadap perubahan yang terjadi ketika kebutuhan energi masyarakat itu tidak menggunakan energi fosil lagi? Oh, sorry, bisa diulangi, Putri, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana? Jadi kan, jadi bagaimana, Mas, kan ini kan prospek untuk energi baru terbarukan itu kan semakin terbuka lebar ya, Mas. Nah, Ya, jadi gimana sih, Mas, kita sebagai petroleum engineer itu bisa survive gitu, Mas, terhadap perubahan yang terjadi ketika kebutuhan energi masyarakat itu tidak menggunakan energi fosil lagi?
Oke, wah berarti ini kita bicara hal yang masih sangat lama ya. Ini Iya. masih sangat yang lama. Oke, boleh lah ya kita berandai-andai walaupun itu masih sangat lama. Bagaimana sih petroleum engineer ini masih bisa survive? Ada beberapa hal. Yang pertama, ya udah kalau memang berbicara tentang kita udah pakai EBT aja nih, peradaban kita pakai EBT aja nih, gitu ya. Berarti kita bisa berandil dalam geothermal. Karena geothermal di era suatu saat nanti itu tentu saja geothermal pasti jauh lebih masif dibandingkan sekarang eksploitasinya. Ya, jadi petroleum engineer bisa ke sana. Tapi di era itu mungkin nama kita bukan petroleum engineer lagi mungkin ya. Mungkin nama kita sekarang sudah ganti topi jadi energy engineer. Mungkin gitu ya. Karena kalau kondisinya, kalau kasusnya adalah kita hanya pakai EBT di zaman suatu saat nanti, ya tentu saja nama petroleum sudah tidak relevan lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk thinking proses boleh lah ya. Jadi geothermal itu jadi salah satu jalan kita. Kemudian hidrogen tadi bisa jadi satu jalan kita. Dan yang ketiga CCUS ya. Jadi tadi saya sudah bilang oil and gas masih akan sangat dibutuhkan sampai 2070 atau bahkan lebih. Nah, dengan suksesnya CCUS ya, dengan CCUS ini sudah terbukti proven, bisa dibilang oil and gas masih akan terus ada gitu. Karena kenapa sih oil and gas pengen di stop? Pertanyaannya, kenapa sih oil and gas pengen di stop? Ya karena emisi CO2 tadi. Nah, kalau ternyata emisi CO2-nya bisa di-solve, bisa diselesaikan, bisa dimitigasi problemnya dengan CCUS, berarti nggak ada question lagi dong dengan oil and gas. Berarti oil and gas bisa terus ada dong. Toh CO2-nya kan bisa disimpan ke reservoir. Nah, mungkin suatu saat nanti akan ada isu seperti itu. Ketika CCUS ini sudah proven, CCUS ini sudah terbukti bisa menyimpan CO2, berarti confidence level kita untuk tetap memakai oil and gas itu semakin tinggi dan bisa jadi oil and gas ini masih akan sangat lama. Jadi CCUS itu pun bisa menjadi jalan kita untuk terus eksis di suatu saat nanti yang sangat jauh nanti gitu ya. Dan yang juga kalau kita back to basic, belajar sebagai petroleum engineer itu tidak berarti lulusannya itu harus wajib bekerja di dunia industri oil and gas. No. Ya, ada banyak sekali menurut saya logic-logic, skill-skill, kemampuan-kemampuan yang sudah dilatih selama 4 tahun S1 teknik perminyakan yang itu membuat lulusan minyak ini harusnya ready untuk berbagai macam industri lain. Ya, dan memang ini udah terbukti ya. Dari zaman ke zaman lulusan minyak itu tidak bekerja di oil and gas saja, enggak. Ada banyak yang bekerja di konsultansi, ada banyak yang bekerja di dunia-dunia engineering lain gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya seperti apa nanti survive, ya kembali ke teman-teman masing-masing. Training yang sudah kalian terima di dunia kampus, kalkulasi-kalkulasi yang sudah kalian exercise, ya, perhitungan-perhitungan ekonomi yang sudah kalian exercise, menurut saya itu bagus sekali dan mampu untuk membuat lulusan minyak ini uh, berkarya di bidang-bidang lain, gitu ya. Jadi itu juga PR dan hal sangat penting buat teman-teman yang masih student gitu. Jangan kita terlalu mendoktrinasi diri kita bahwa saya lulus harus migas, kerja di migas. No. Oh, udah bukan zamannya seperti itu, teman-teman. Be flexible. Memang kalian secara secara nama prodi teknik perminyakan, tapi ketika kalian lulus, menurut saya kalian ready kemana industri manapun, gitu ya. Jadi ya ini jalan terakhir yang bisa kita pakai untuk tetap survive dan eksis. Be ready untuk berbagai macam industri. Seperti dan saya sangat optimis teman-teman minyak ini mampu di berbagai macam industri, nggak harus di oil and gas. Seperti itu, Putri.
Iya, oke, baik, Mas. Kan ini kita ya, Mas, masuk ke dunia pendidikan petroleum Ya, engineer nih. ya. Jadi saya mau nanya juga nih, Mas, pengen tahu pendapat Mas Richard itu tentang pendidikan perminyakan di Indonesia tuh gimana sih, Mas? Gitu. Terus, gimana kalau misalnya kita compare ke pendidikan di berbagai negara lainnya gitu? Nah ini very good question ini bagus nih pertanyaannya Putri dan sangat 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 relevan. Eh, Mungkin kita masih perlu segera membalap rekan-rekan kita di negara lain ya. Kalau kalian tahu kampus di London namanya Imperial College itu termasuk salah satu kampus yang paling baik untuk dunia perminyakan. But guess what gitu ya, coba tebak apa yang terjadi kalau nggak salah tahun lalu ya selama masa COVID, selama santer-santernya energi terbarukan, mereka menstop program teknik perminyakan mereka gitu ya. Mereka menstop S2-nya ya. Mereka menstop petroleum engineering mereka. Ya mungkin ini info dari saya not 100% sure ya, tapi Mas, mereka mempublish eh, mereka menstop dan tidak 100% menstop, tapi mereka berubah nama ya. Mereka berubah nama menjadi mungkin teman-teman nanti bisa langsung masuk ke ininya ya ke web mereka, tapi mereka berubah nama dan mata kuliahnya mereka langsung beradaptasi dengan kemajuan zaman ya. Mereka tidak terlalu specialized, tidak lagi terlalu spesifik dengan petroleum engineer, tapi mereka lebih expand tentang geoscience. Nah, ketika geoscience ini jadi lebih lebih general, lebih mampu ready di bidang lain seperti geothermal. Dan mereka memasukkan hal yang sangat penting yaitu artificial intelligence, machine learning, data analytics. Ya, jadi seperti itu. Itulah salah satu cara prodi unggulan beradaptasi. Dan hal seperti ini yang kita mimpikan, kita berharap segera bisa bisa dicontoh lah oleh prodi-prodi perminyakan di Indonesia. Mungkin nggak 100% copy paste gitu, copy paste, no. Kita harus lihat konteks Indonesia. Tapi kalau kampus-kampus perminyakan di Indonesia mau lebih apalagi ya mampu lebih menjawab tantangan zaman, menurut saya CCUS itu harus jadi salah satu bagian dalam kurikulum wajib ya. Carbon Capture Utilization and Storage. Kalau sebelumnya itu jadi elektif, jadi mata kuliah pilihan, ini harus jadi mata kuliah wajib nih, gitu ya. Baru machine learning, artificial intelligence, kemudian data analytics, ini harus jadi salah satu komponen wajib untuk dipelajari oleh teman-teman student, gitu ya. Kemampuan coding dengan bahasa Python, MATLAB, gitu ya. Ini harus jadi sesuatu yang wajib, ya. Jadi perlu itu beberapa mata kuliah dievaluasi, gitu ya, dan memasukkan topik-topik baru yang lebih menjawab tantangan kebutuhan zaman. Dan itu terkait kemajuan-kemajuan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah eh, skill-skill yang sangat dibutuhkan di dunia industri. Dan skill yang sangat dibutuhkan di dunia industri adalah kemampuan software. Ya, jadi ini pun harus jadi sesuatu yang semakin banyak di kurikulum teman-teman, di kurikulum kita lah sebutnya. Di kurikulum kita harusnya bertambah komposisinya. Ya, software-software reservoir simulation, software-software well modeling, atau software PVT analysis, atau software keekonomian, software banyak lah. Ini sebaiknya segera kampus itu lebih banyak menambah di laboratorium komputer mereka eh, software-software license yang bisa digunakan supaya lulusan petroleum engineering ini semakin industry ready. Seperti itu ya. Jadi seperti itu yang menurut saya perlu dilakukan. Kita masukkan CCUS jadi kurikulum wajib, artificial intelligence, machine learning, data analytics, coding jadi hal yang sangat penting, dan juga pemakaian software-software industri yang license gitu ya. License-nya banyak yang bisa dipakai oleh student untuk
berlatih supaya nanti industri ready. Seperti itu. Dan ya mungkin yang bisa dijadikan elektif juga gitu ya, renewable energy tadi atau energi secara general. Jadi teman-teman uh, tidak buta terhadap energi-energi baru ya. Karena memang oil company ya gini, yang mengembangkan energi angin, yang mengembangkan energi solar nantinya yang paling raksasa tidak lain tidak bukan adalah oil company ya. Jadi misalnya oil company yang besar siapa aja, misalnya entah BP gitu ya, Shell, Total. Mereka dulunya industri oil and gas, suatu saat nanti menurut saya mereka juga yang akan jadi raksasa di dunia energi angin, di dunia energi solar, ya mereka juga gitu. Jadi ya mereka ini kan awal mulanya oil and gas industry. Jadi mereka sangat dekat dengan yang namanya lulusan petroleum engineer. Sangat dekat mereka dengan lulusan petroleum engineer. Jadi kalau petroleum engineer sudah ready dengan beberapa jenis renewable energy, ya harusnya bisa punya akses juga ke industri-industri yang seperti ini. Oh ya, sama jangan sampai kelupaan, harusnya geothermal engineering itu juga jadi salah satu hal yang sangat wajib di petroleum engineering kurikulum. Nah, cuman ini mungkin beberapa kampus punya pandangan yang berbeda ya. Mungkin ada yang memisahkan geothermal ini dari petroleum engineering, jadi betul-betul dua prodi yang terpisah gitu ya. Atau mungkin di ketika di S1 geothermal ini masih jadi mata kuliah pilihan atau hanya satu mata kuliah gitu ya. Nah, ini kan beda-beda. Tapi menurut saya sebaiknya janganlah geothermal ini dipisahkan prodinya dari petroleum engineer. Karena kalau mereka dipisah, nanti terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik, lulusannya juga jadi susah mencari lapangan kerja. Gitu. Jadi menurut saya sebaiknya petroleum dan geothermal ini masih tetap nyatu, tapi komposisi mata kuliah geothermal harusnya diperbanyak. Gitu ya. Nanti ketika sudah mau TA, udah mau tugas akhir, barulah teman-teman dikasih pilihan. Kamu mau TA tentang migas atau TA tentang geothermal. Secara komposisi mata kuliah, harusnya mata kuliah geothermal ini diperbanyak. Jadi seperti itu nih menurut saya kampus-kampus perminyakan Indonesia ini mungkin sebaiknya memperbaiki atau berbenah ke arah hal seperti itu kalau menurut saya. Seperti itu, Putri. Oh gitu ya Mas. Jadi seharusnya dari kampus ini bisa ya Mas kayak mengevaluasi kurikulum perminyakan yang ada di kampusnya seperti yang tadi sudah kita bahas, Yes. bisa seperti dicondongkan, misalnya materi geotermalnya, nggak Ya. pilihan lagi tapi bisa diciptakan kayak gitu ya Mas. Yes. Nah, jelas sekali Mas. Jadi Mas, tadi kan kita ada sempat singgung juga tentang beradaptasi dengan perubahan energi gitu Mas. Jadi tuh seberapa besar sih Mas maksudnya kayak dampak kita itu perlu beradaptasi gitu terhadap perubahan energi yang akan terjadi? Iya. Jadi seberapa harus sebenarnya jawaban ini tidak bisa terlepas dari kapan sih kita akan sangat menggunakan energi baru terbarukan. Kalau kita masih lama, ya tentu saja sekarang pun kita nggak perlu terlalu beradaptasi dong, gitu kan. Istilahnya kayak gitu ya. Oh, orang toh masih Ya lama. Mas. Nah, gitu. Nah, jadi ini eh, tidak bisa directly kita jawab. Mungkin kalau kita pakai topi orang Eropa dulu ya, misalnya kita pakai topi orang Eropa, seberapa harus kita beradaptasi dengan energi terbarukan? Mungkin kalau kita pakai topi orang Eropa wajib sekarang nih. Kalau bisa kita pindah ke jurusan lain gitu ya. Kalau bisa kita pindah ke Tekim atau teknik fisika gitu, yang langsung belajar wind energy atau solar energy, atau Tekim yang langsung belajar bioproses. Karena mereka eh, istilahnya harus segera pindah ke renewable gitu, karena ya tadi karena keterbatasan energi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita bilang ke Indonesia, ya kita lihat energi terbarukan itu kapan menjadi dominannya. Nah, mungkin yang paling gampang kita lihat dari outlook atau mapping yang sudah dibuat pemerintah. Nah, itu kan mereka sudah bikin lah ya, nanti di tahun sekian kita udah berpindah dari batu bara. Tahun sekian
kita udah berpindah dari minyak gitu ya. Tahun sekian baru kita berhenti memakai gas. Kita 100% renewable. Nah, kita harus lihat itu gitu. Dan kalau itu masih lama, ya sekarang mungkin beradaptasinya ya dengan ya baca-baca dan tahu saja gitu. Jangan sampai kita buta total gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu harus membuat saya pindah dari teknik perminyakan, ya enggak juga gitu ya, karena memang Ya, Indonesia Mas. masih sangat butuh oil and gas gitu. Jadi lebih baik saya ya mantapkan skill saya di dunia migas gitu ya, dan tambah-tambahlah ilmu renewable gitu ya, nggak apa-apa, poin plus gitu ya. Tapi kalau sekarang harus seberapa beradaptasi sih? Ya jawabannya tadi, sepertinya buat Indonesia migas itu masih sangat dibutuhkan, bahkan kita mengejar 1 juta barel gitu. Jadi buat teman-teman student petroleum engineer harus bagaimana dong beradaptasinya? Ya belajar aja migas baik-baik gitu. Plus ya bolehlah kita baca-baca solar energy gitu ya, wind energy, supaya nanti ketika lulus dan semoga nggak terjadi lowongannya agak susah, teman-teman juga tetap bisa agile, tetap bisa fleksibel untuk pindah ke industri lain termasuk renewable energy gitu ya. Karena ya misalnya gini, renewable energy pun pasti butuh apa yang namanya project engineer. Ya, project engineer ini sangat penting. Project engineer ini tidak ada yang mendominasi. Tidak ada jurusan manapun yang bisa mengklaim itu adalah expertise kami. Project engineering nggak ada. Nah, jadi lulusan perminyakan masih bisa masuk jadi project engineer di dunia renewable. Itu masih bisa kita masuk ke situ. Gitu ya. Jadi jangan takut kalau mau beradaptasi, siapkanlah diri kalian dengan ilmu project. Siapkanlah diri kalian dengan ilmu project engineering, siapkan diri kalian dengan ilmu project management, siapkan diri kalian dengan English speaking yang baik, siapkan diri kalian dengan kemampuan economical, karena hal ini yang membuat kalian bisa pindah ke industri manapun. Seperti itu. Oh, baik Mas. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang kapan perlu beradaptasinya dengan seiring berjalannya waktu, karena kemungkinan masih lama ya Mas, jadi kita masih proses gitu Mas ya. Ya, Tetap mencari tahu, tetapi tidak usah kayak terlalu masih dispesifikan gitu ya Mas. ya betul. Oke, jadi Mas, ini Mas, saya mau minta pendapat Mas nih, untuk mahasiswa ke depannya. Mm-mm. Jadi kan Mas, kalau misalnya dilihat-lihat itu kan, bakalan kayak pasti ada gitu kan Mas, rebranding, Future Petroleum Engineering. Nah, Yes, adanya perubahan ini tuh harusnya kan disupport ya Mas, dengan perubahan struktural kurikulum. Nah, betul. tapi kan secara kenyataan itu kan saat ini dalam pendekatan itu menurut Mas itu status pendidikan petroleum di Indonesia ini masih tahap prepare atau sedikit lagi bisa menyaingi pendidikan di Eropa atau benua lain, atau malah kita ini seperti terlihat belum ada prepare sama sekali gitu Mas? Kalau menurut saya ya, hmm, Ya, Mas. eh, kita itu sebenarnya kalau dibilang secara kurikulum jauh, enggak juga. Ya, mungkin apa namanya textbook kita sama kok gitu ya. Textbook kita dengan textbook mereka sama kok. Dan juga mungkin eh, dosen-dosen kita, profesor-profesor kita juga lulusan dari luar kok gitu. Jadi kalau dibilang jauh, enggak gitu ya. Cuman mereka lebih lebih banyak diajarin dengan yang tadi coding, machine learning itu mereka lebih ready dibandingkan kita. Gitu ya. Jadi statusnya kita mungkin masih perlu membalap mereka dalam hal itu, gitu ya. Dalam hal apa namanya? Dalam hal machine learning dan lain sebagainya, data analytics, artificial intelligence. Sama untuk CCUS, menurut saya Indonesia udah mulai nih, Indonesia udah mulai maju CCUS, kita nggak akan ketinggalan terlalu jauh. Apalagi oil company di Indonesia harusnya juga sudah mulai melakukan riset-riset studi-studi untuk CCUS. Jadi secara CCUS, Indonesia nggak kalah. Apalagi secara geothermal, Indonesia termasuk yang lebih yang maju gitu ya. Nah, mungkin
yang masih perlu kita kejar adalah aplikasi machine learning dan lain sebagainya. Kalau tadi saya sempat ada bahas software, ini menurut saya hal yang terjadi di kampus-kampus lain juga kok gitu ya. Tidak semua kampus itu selalu uh, purchase software dari vendornya gitu. Nggak selalu, ada juga yang memang limited software itu. Jadi memang student-studentnya juga belum memegang si software itu. Jadi seperti itu kayaknya kampus-kampus di Indonesia nggak terlalu tertinggalkan. Ya paling di machine learning itu dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian nih gitu ya, kalau kalian sudah mulai, aduh gawat nih, aku ketinggalan jauh dengan anak perminyakan di let's say di Norway nih gitu kan. Aduh saya nih kayaknya agak agak masih terbelakang dibandingkan yang lulusan Inggris nih gitu ya. Tentang CCUS atau tentang apa gitu. Menurut saya salah satu yang bisa membuat kalian mengejar adalah topik TA kalian gitu ya. Topik TA kalian itu akan membuat kalian atau memaksa kalian belajar hal secara serius. Jadi kalau kalian mau eh, lebih lagi gitu ya, lebih bisa cepat beradaptasi, kondisikan aja diri kalian TA-nya bidang itu. Gitu. Ambil aja misalnya TA-nya CCUS. Ambil aja TA-nya machine learning ngoding dengan MATLAB. Di situ kalian terkondisikan mau nggak mau harus memperkaya diri kalian dengan bidang itu. Dan itu yang membuat kalian nanti lebih knowledgeable dibandingkan mungkin teman-teman kalian yang lain yang topik TA-nya ya topik yang itu-itu aja lagi gitu. Ya, atau topik misalnya tentang topik-topik acidizing, tentang topik-topik mendesain artificial leaf, itu lagi gitu ya, yang kayaknya udah dari tahun ke tahun topiknya itu aja gitu. Jadi kalau kalian mau menerima tantangan, buat aja tantangan itu untuk kalian sendiri. Topiknya tentang CCUS gitu ya, atau topiknya tentang geothermal, atau topiknya tentang machine learning, buat aja gitu, belajar beberapa bulan, selesaikan skripsi. Nah, itu kita bisa kalian masukkan CV. Ya semoga harapannya kalian lebih industri ready, karena memang industri akan pakai hal-hal yang baru saja saya sebut. Industri nanti ketika teman-teman sudah lulus, CCUS itu akan semakin hot bagi oil company gitu ya. Kalau kalian mau lebih bisa mengapply di geothermal, ambil aja TA geothermal. Sama kemampuan machine learning kalian ini akan jadi sangat dilihat oleh recruiter. Dan kalau bisa, buat ambillah juga TA yang pakai software gitu. TA yang pakai software, pakailah license yang ada di kampus. Pakai itu misalnya, pakailah Petrel itu, pakailah T-Navigator itu, pakailah Eclipse itu gitu ya, software-software industri yang banyak dipakai, supaya mau nggak mau kalian menguasai itu, dan ketika kalian lulus, CV kalian tertulis judulnya itu, semoga kalian jadi kandidat yang strong bagi para recruiter. Seperti itu, Putri. Oke, baik Mas. Wah, banyak sekali ya info yang sudah kita dapatkan dari Mas Richard ini. Oh ya Mas, terakhir boleh nih ya Mas, satu Siap. lagi. Oke. Oke, jadi Mas, boleh nggak Mas memberi kritikan yang sifatnya konstruktif bagi kurikulum petroleum di Indonesia, mahasiswa, dan harapannya kontribusi para profesional yang ada dalam mensupport kemajuan pendidikan petroleum di Indonesia? Wah, ini luar biasa pertanyaannya Putri, ini sangat bagus ya. Saya senang sekali ada di sini karena pertanyaan-pertanyaannya itu menunjukkan intelligence yang sangat bagus. Nah, kalau kritik konstruktif, mungkin yang bisa saya bilang karena tadi barusan Putri singgung juga, menurut saya kampus bisa lebih menginvolve para profesional, ya. Para praktisi, para profesional akan sangat-sangat senang kalau diundang, misalnya menjadi dosen tamu, ya. Bisa sharing gitu ya, atau bahkan bisa ngasih tutorial software, karena memang praktisi jauh lebih sering memakai software ya dibandingkan teman-teman student, ya akan sangat senang. Jadi nggak usah ragu, libatkanlah praktisi. Kontaklah praktisi yang teman-teman dosen-dosen kampus kenal, gitu ya. Atau kontaklah company-nya, nanti company yang akan meng-assign engineer mana nih yang bisa ngasih kuliah tamu. Ya, jadi buat teman-teman akademisi, Bapak Ibu dosen, nggak apa-apa, undanglah praktisi untuk mengisi
kuliah tamu. Itu saran kritik konstruktif yang bisa saya kasih satu. Dan yang kedua, mungkin segeralah mengimplementasikan machine learning itu sebagai salah satu bagian dalam kurikulum. Ya, ini wajib. Pak Jokowi juga sudah bilang gitu ya. Sebenarnya kita nggak kalah-kalah banget loh sama orang luar gitu ya. Mungkin kekurangan kita adalah kita kurang banyak memakai bahasa Inggris gitu ya. Sama itu satu lagi, coding kita mungkin tidak sesering orang-orang luar gitu. Jadi masukkanlah coding machine learning itu dalam kurikulum wajib gitu. Itu kritik saran saya yang kedua. Dan yang ketiga, bekerja samalah ya dengan provider software menurut saya. Bekerja samalah dengan mereka, skemanya seperti apa itu bisa didiskusikan, entah beli softwarenya gitu ya, atau bisa mungkin si provider ini memberikan license dengan free gitu ya, karena ini mungkin untuk untuk marketing mereka juga gitu ya. Diskusikan saja antara kampus dengan software provider supaya license-nya ini dapat bisa diinstal di laboratorium komputer kampus, teman-teman sangat bisa memakai software itu setiap hari. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman online gitu ya. Nggak harus kita datang ke kampus pakai komputer untuk ngeran software, enggak gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi sesuatu yang dipertimbangkan supaya teman-teman ini udah kebiasa, udah familiar dengan software di dunia kampus. Ketika nanti udah lulus, ditanya rekruter, kamu bisa pakai software ini? Wah, itu mah setiap hari saya pakai itu, Pak. Itu mah saya skripsi saya bidangnya itu. Oh ya udah langsung kamu masuk. Gitu. Karena memang ada banyak kasus di mana ketika rekruter nanya, kamu bisa pakai kamu bisa pakai software ini enggak? Dia bilang bisa, oke, kamu masuk. Gitu ya. Jadi ini saran konstruksi saya yang ketiga, ya, komunikasilah dengan software provider, bagaimana supaya bisa diperbanyak license-nya di kampus supaya teman-teman bisa pakai. Sama yang mungkin yang keempat, CCUS itu wajib, Indonesia nggak boleh ketinggalan, harus tuh masuk jadi kurikulum wajib di petroleum engineering. Dan tentu saja geothermal, ini nggak usah saya sebut pun, kayaknya akan ke sana. Jadi yang pertama, itu adalah undanglah praktisi, lebih banyak dilibatkan untuk mengajar, karena kita juga pasti akan sangat senang. Dan yang kedua, machine learning masukkanlah jadi kurikulum. Tiga, bekerja samalah dengan vendor, dengan provider software, supaya software ini banyak yang bisa dipakai teman-teman. Yang keempat adalah CCUS, dan tentu saja geothermal tadi. Seperti itu, Putri. Oke, Mas. Baik. Terima kasih, Mas, untuk saran konstruksinya. Sangat jelas ini, Mas. Wah, pasti berguna banget ini buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Amin. Oke. Baik, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang menutup episode SP Talk kali ini. Sangat menarik pembahasan kita mengenai the future petroleum academia in energy transition. Jadi, kita sebagai mahasiswa perminyakan udah tahu nih bagaimana sih prospek di industri perminyakan dengan adanya era transisi energi di masa mendatang. Baik, thank you Mas Richard yang sudah berbagi insight dan juga knowledge-nya seputar topik kita kali ini. Thank you, Putri, dengan senang hati. Oke, dan tak lupa thank you juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga di episode SP Talks kali ini bisa membawa manfaat dan membuka wawasan untuk teman-teman semua. Oke, see you guys in another episode of SP Talks by SPS Migas Balikpapan Student Chapter. Bye-bye. Terima kasih banyak Mas Richard. Semuanya. Thank you Putri, thank you Fadli, thank Kasih, you Brian. Oke, see you. Banyak Mas Richard. Oke, siap. See you lagi lah ya. Thank you semua. Oke, Mas. Sukses. Oke, Mas. Ya, Mas. Sukses, Mas.